City. 2 tahun di penjara. Hal pertama yang kupelajari adalah balas dendam setimpal. Mara di balas mara. Berdasarkan apa kau memukulku? Ayah, ibu, Siti, cepat, biar ibu lihat. Kenapa? Bengkak. Ayo, tak sangka kau jadi si jahat ini. Siti tadi masih membelamu di depan kami, membela dirimu. Kau malah memukul Siti, langsung minta maaf padanya. Berdasarkan APA? Berdasarkan APA? Karena kau sombong, hanya anak angkat. Berani-beraninya berulah di keluarga Wijaya kami. Ayahmu ini belum mati. Rumah ini bukan tempatmu berkuasa. Ayah, si orang yang menghakimiku tanpa bukti dan memaksaku untuk minta maaf. Pantas disebut ayahku? Kau anak durhaka. Putri Paman hilang. Kebetulan kau juga tidak punya ibu. Bagaimana kalau Paman bawa kau pulang? Kelak kau jadi putri Paman? Setuju? setuju. Selamat ulang tahun. Ayu, ucapkanlah permohonan. Aku harap bisa selalu bersama ayah. Tada, seragam sekolah baru. Ayo, biar ayah lihat. Kanak tidak? Sangat cantik. Ada juga tas sekolah baru. Kau bisa membawa tas ini ke sekolah. YK. Aku bisa sekolah nanti. Terima kasih, ayah. Dulu kami, ayah dan anak, pernah memiliki momen bahagia. Tapi jasa membesarkanmu itu, di kehidupan sebelumnya, sudah kubayar dengan nyawaku. Di kehidupan ini, aku takkan lagi menahan diri. Ayo, kalau kau masih ingin tinggal di keluarga Wijaya, dengarkan baik-baik dan minta maaf padaku. Kalau tidak, Tidak usah repot-repot, Bapak Wijaya. Rumah ini tidak akan kutinggali lagi. Perkuasa di Kota Langit. Bos geng yang menguasai dunia gelap dan terang. Biasanya tinggal di tempat seperti ini. Tuan Surya, ini adalah hasil Tes DNA. antara Anda dan Nona Ayu. Hasilnya menunjukkan Nona Ayu. benar-benar adalah putri kandung Anda. Jemput Nona besar pulang. Sayap. Ayu. Tuan Surya, ampunilah saya. Bunuh semuanya. Setelah aku mati di kehidupan sebelumnya, dari sudut pandang jiwaku, aku tahu ayah kandungku adalah orang yang berkuasa di kota Harmoni. Bos geng bernama Bapak Surya. Di kehidupan ini, aku harus menemukannya lebih dulu. Untuk membalas dendam di masa depan, Mencari Sandaran. Inilah Bapak Surya, ayah kandungku secara biologis. Tak disangka, penampilannya cukup tampan. Tuan Surya, saya salah. Anak perempuan saya masih di Tanggon Mereka. Saya juga dipaksa, Tuan Surya. Andy, beritahu dia. Akibat mengkhianatiku. Siapapun yang mengkhianati Tuan Surya Harus membayar dengan nyawa. Bapak Surya, tanganmu sudah berlumuran darah begitu banyak. Kelak kamu juga akan punya anak. tidak takut mereka akan kena karma. Aku tidak punya anak, maka tidak akan ada kelemahan. Bawa dia pergi. Bapak Surya, kamu akan kena karma. Bapak Surya, memang pantas disebut sosok menakutkan yang menguasai dua dunia. Perkuasa dan berpengaruh. Sangat pendendam. Kalau bisa membuatnya mengakuiku sebagai putrinya, Kedepannya tak akan ada lagi yang berani menggangguku. Perintah Tuan Surya. Kosongkan area dalam 3 menit.
Semua yang tidak berkepentingan, Enya, gadis muda. Kamu tidak dengar perkataan Tuan Surya? Putri dari Tuan Surya kalian? Seharusnya kamu panggil Nona besar. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku adalah nona besar kalian, putri kandung Bapak Surya. Ini adalah hasil tes DNA saya dan Bapak Surya. Kalian bisa memeriksanya kapan saja. Tes DNA, ingin naik ke tempat tidurku. Banyak wanita yang ingin naik ke tempat tidur Bapak Surya, tapi yang ingin menjadi putriku, ini baru pertama kalinya. Nona. Silakan. Permainan anak kecil. Apa orang yang mengirimmu ke sini memberitahumu, kalau aku tidak pernah menikah? Mana mungkin punya anak perempuan? Lain kali kalau mau mencari gara-gara, pakai otakmu sedikit. Minum minuman beralkohol yang diberi obat, berhubungan satu malam. Semua ini, pengalamanmu tidak sedikit kan? Kamu begitu yakin, aku bukan putri kandungmu? Tak kusangka ayah kandungku ini, sifat curiganya begitu berat. Sulit sekali didekati. TAPI. Semuanya dibunuh. Di kehidupan sebelumnya, demi aku, dia membunuh semua orang di penjara, yang pernah menghinaku. Di kehidupan ini, mana mungkin dia membiarkan darah dagingnya sendiri terlantar di luar. Aku bertaruh dalam 3 detik. Bapak Surya pasti akan kembali. Tuan Surya, menurutku gadis muda itu juga tidak terlihat berbohong. Bawahan ingat, belasan tahun lalu Bapak pernah diberi obat malam itu. Putar balik. Mirka datang. Hei, Nona. Bapak Surya belum pulang. Jangan-jangan aku salah? Sendirian di luar, mau kakak antar pulang? Lepaskan tanganmu. Wah, cukup galak juga ya. Aku penasaran, kalau diranjang, juga seberani ini. Kamu tahu ayahku siapa? Kalau kamu berani sentuh aku jamin kamu akan mati dengan sangat menyakitkan. Aku peduli ayahmu siapa. Bahkan siapapun yang berkuasa datang, aku tetap akan menggasakmu. Nona Ayu. Tuan Surya mempersilakan Anda naik mobil. Soal si brengsek ini, serahkan saja padaku. Wanita yang sudah aku incar, berani-beraninya kau rebut. Jangan asal sentuh orang. Lain kali lebih hati-hati. Sekarang kamu percaya, aku adalah putri kandungmu? Jam tangan. Jam tangan ini adalah peninggalan ibu. Bapak Surya pasti, karena jam tangan ini, baru kembali mencariku. Bawa mobil pulang ke keluarga Surya. Baik, Tuan Surya. Sepertinya Bapak Surya sudah mengakui statusku. Tapi di kehidupan ini, aku tidak akan lagi mendambakan kasih sayang keluarga. Juga tidak menginginkan uang atau kekuasaan. Hanya ingin orang-orang yang menyakitiku di kehidupan sebelumnya, kehilangan segalanya dengan menyakitkan. Selamat datang Tuan Surya pulang. Amble, karena kamu adalah putri kandungku, aku tentu tidak akan memperlakukanmu buruk. Kartunya bisa kamu pakai sesukamu. Tapi ingat, aku tidak suka orang yang membuat masalah untukku. Silakan pakai saja. Ayah, aku lihat ada gaun yang cantik banget. Ada yang dihias manual, 888 berlian. Beliin untuk aku, dong. Baik, baik, baik. Siti memang putri kecil ayah. Putri kecil ayah. Tentu saja harus dibelikan untukmu. Ani, silakan pakai saja. Terima kasih.
Ayah. Ayo, sekarang statusmu tidak cocok pakai baju yang mencolok. Tidak cocok pakai baju yang mencolok. Pakai saja yang sudah tidak dipakai Siti. Kamu pakai saja. Orang yang pernah janji akan merawatku baik-baik, malah memperlakukanku dengan kejam. Yang di depanku ini, meski terlihat sangar, sama sekali tidak menyia-nyiakanku. Ayah. Bisa tolong bantu aku satu hal? Bantu aku akuisisi sebuah sekolah. Bahkan tidak tanya alasannya. Nona besar, silakan. Gimana hasil penyelidikannya? Bapak Surya. Hasil tes DNA menunjukkan, Nona Ayu. memang putri kandung Bapak. Terus selidiki. Bapak Surya, dia kan putri kandung Bapak. Hasil tes DNA sudah keluar. Jangan-jangan Bapak terlalu khawatir? Selidiki. Baik, akan kuselidiki dengan baik. Meski secara darah sudah pasti, dia putri kandungku, tapi belum tentu dia mendekatiku, tanpa tujuan lain. Nona besar, ini kamar yang disiapkan Tuan Surya untuk Nona. Mulai sekarang Nona tinggal di sini. Ayu Lestari akhirnya punya rumah. Di kehidupan sebelumnya, baik di keluarga Wijaya maupun di sekolah, aku selalu dihina dan dilecehkan oleh Siti. Rasa dipermalukan yang pernah kualami. Akan kusuruh dia cicipi satu persatu. Daftar kehormatan ini hanya bisa diisi oleh 10 donatur terbesar setiap tahun. Mereka yang berhak masuk daftar. Peringkat pertama tahun ini, tetap saja keluarga Surya. Memang pantas jadi yang terkuat di kota Harmoni. Iya, betul. Siri, ayahmu ternyata peringkat kedua di daftar ini. Keren banget, ya? Tentu saja. Dan anak-anak dari donatur yang masuk daftar, setiap tahun akan menerima medali donasi khusus di sekolah ini. Itu adalah simbol status dan kedudukan. Itu kan anak angkat keluarga Wijaya yang sudah diusir? Kok kelihatannya aneh? Ya, jangan-jangan setelah diusir dari keluarga Wijaya, dia jadi terganggu jiwanya? Siapa yang tahu? Dia sekarang bukan lagi anggota keluarga kami. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Oh, Sici, kalau Ayu sudah tidak ada di keluarga Wijaya lagi, kenapa dia masih memegang medali keluarga kami? Ayu, kamu sudah bersikap keras kepala, memutuskan hubungan dengan keluarga kami. Jangan jadi munafik. Cuma sebuah medali. Selain kalian keluarga Wijaya, tidak ada yang peduli. Jangan sok suci, kalau memang tidak mau, kembalikan saja. Jangan sentuh aku, kau tidak pantas. Kalian berdua, Tandia. Kalau sudah pergi, jangan harap dapat keuntungan sedikit pun dari keluarga Wijaya. Karena kamu sangat menghargai tembok kehormatan ini, maka aku akan menghancurkan semua yang kalian hargai. Kamu mau apa? Hila, panggil satpam. Siti, ini baru permulaan. Selanjutnya, setiap hal yang kamu pedulikan, akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Selanjutnya, aku akan membuatmu kehilangan. Semuanya sedikit demi sedikit. Ayu, jangan lupa, kamu sudah diusir dari keluarga Wijaya. Sekarang kamu cuma orang yang kehilangan segalanya. Aku yang jadi nona besar keluarga Wijaya. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Aku akan buat kamu mati tanpa kuburan. Ku beritahu kamu, gelar nona keluarga Wijaya kalian itu, aku nggak minat. Aku sudah memukul, mau apa lagi? Kamu tunggu saja.
Aku akan telepon ayah sekarang. Bayar dia yang urus kamu. Aku akan buat kamu nggak bisa kembali ke keluarga Wijaya lagi. Temboknya aku yang hancurkan. Orangnya juga aku yang pukul. Mau hukum atau pukul? Silakan. Kamu. Kepala sekolah, Anda dengarkan? Dia mengaku. Siti, kamu baik-baik saja? Ayah, ayu dia memukulku. Dia juga menghancurkan dinding kehormatan sekolah. Dia hancurkan tepat di atas nama ayah. Apa? Ayu, setelah meninggalkan keluarga Wijaya, sopan santun dan pendidikan dasar saja sudah hilang? Aku dari kecil nggak diajarin ayah. Ya wajar nggak punya sopan santun. Kamu anak durhaka. Masih berani membantah. Aku jamin, aku akan membuatmu membayar. Untuk tamparan ini. Ayah. Aku dipukul orang di sekolah. Informasi tentang Ayu. Sudah ada hasilnya? Sudah, dulu, Nona besar tinggal di keluarga Wijaya, dan hidupnya sangat sulit. Saat Nona besar berusia 10 tahun, karena berebut boneka dengan Siti, dia diusir dari rumah oleh Bapak Wijaya. Hujan deras membasahi tubuhnya, dan dia demam tinggi selama 3 hari 3 malam. Saat berusia 14 tahun, karena tidak punya uang jajan, dia sering kelaparan dan kedinginan. Bahkan dibully di sekolah oleh Siti. Saat berusia 18 tahun, karena difitnah oleh Siti, dia langsung dijebloskan ke penjara oleh Bapak Wijaya. Keluarga Wijaya berani-beraninya memperlakukan putri kandungku seperti ini. Halo, Ayah, aku dipukul orang di sekolah. apa katamu? Jangan dekat, ayah segera ke sana. Oh, Bapak Wijaya pernah menyumbang 5 gedung untuk sekolah kita, dan namanya ada di peringkat kedua di dinding kehormatan sekolah. Kalau kamu masih mau bersekolah di sini, minta maaf padanya sekarang juga. Peringkat kedua? Terkadang, perbedaan antara peringkat pertama dan peringkat kedua jauh lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan hewan. Oh, peringkat pertama itu adalah grup Surya Perkasa. Kepala keluarga Surya, sosok misterius, sulit ditemui. Kenapa? Baru saja diusir dari keluarga Wijaya. Sudah buru-buru, ingin mencari keuntungan dengan mendekati keluarga Surya? Dia mau peduli sama kamu? Kepala keluarga Surya yang ada di peringkat pertama dinding kehormatan, bagi kalian mungkin memang sosok yang terlalu tinggi untuk dijangkau. Tapi bagiku, itu hanya hal biasa sehari-hari. Ayo, di hadapan ayah, kamu masih berani berbohong. Dengan moralmu yang seperti itu, sekolah ini tidak akan menerimanya lagi. Ayu, kalau kamu tidak segera minta maaf, aku akan menyuruh kepala sekolah mengeluarkanmu. Menjeliarkan? Kupikir kamu juga tidak punya hak untuk itu. Siapa bilang aku tidak punya hak? Oh, mulai sekarang, kamu dikeluarkan. Halo, siapa ini? Aku sedang sibuk. Siapa ini? Aku sedang sibuk. Apa? Bapak Surya sudah sampai di depan pintu. Dengar-dengar ada yang mengganggu Ayu. Ternyata nyali Bapak Wijaya hanya segini besarnya. Siti, tunggu saja sampai ayah yang kau andalkan tumbang. Lihatlah bagaimana kau masih bisa sombong. Anak-anak memang merepotkan, baru saja ditemukan sudah membuat masalah. Tapi putriku, tidak ada yang boleh mengganggunya. Sepertinya tidak ada luka. Setidaknya tidak terlalu tidak berguna. Tidak terluka. Bapak Surya, lihatlah. Bukankah Ayu baik-baik saja? Katakan. Apa yang terjadi? Aduh, ini salah paham, murni salah paham. Bapak Surya, ini cuma masalah kesel antara dua anak. Ada sedikit gesekan. Cuma cekcok kecil saja. Bapak kepala sekolah, bagaimana bisa Bapak bilang ini salah paham? Jelas-jelas Ayu yang memulai masalahnya. Teman-teman sekelas bisa menjadi saksiku. Siti, Diam saja. Cepat keluar.
Ayah, kenapa? Bukankah kepala sekolah berpihak pada kita? Kellier. Bapak Surya, ini semua salah putriku yang tidak tahu siapa yang dihadapi. Hingga mengganggu orang Bapak. Kumohon Bapak berbaik hati. Semua kesalahan akan kutanggung untuk Siti. Kuharap Bapak bisa mengerti perasaan seorang ayah seperti diriku. Sama-sama seorang putri. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana perlakuanmu padaku? Eyo. Statusmu sekarang tidak cocok dengan pakaian yang terlalu mencolok. Pakaian bekas Siti. Cukup kau pakai saja. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar tidak melakukan hal itu. Jangan kau cari-cari kesalahan di sini. Kau dan Siti pada dasarnya sangat berbeda. Dia adalah putri kandungku. Darah lebih kental dari air. Bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan dengannya? Bagus sekali darah lebih kental dari air. Bapak Surya, jangan marah. Tolong. Aku tidak bermaksud. Berselisih dengan orang Bapak. Aku ini sangat protektif terhadap anak perempuanku. Sangat protektif terhadap anak perempuan? Lalu, tahukah kau, Eyo adalah putriku, Surya. Eyo adalah putriku, Bapak Surya. Apa? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia putrimu? Dulu aku tidak tahu, ternyata budaya keluarga-keluarga Wijaya adalah arogan dan tak tahu aturan, sembarangan memfitnah, menindas dengan kekuasaan. Bapak Surya, kasahanlah aku, lepaskan aku. Bapak Surya terkenal di dunia bawah tanah. Sosok menakutkan yang menguasai dunia gelap dan terang. Hari ini dia pasti tidak akan melepaskanku dengan mudah. Bagaimana? Mau minta dia membelakangmu? Kau tidak pantas. Dalam 5 detik, buat putriku memaafkanmu. Kalau tidak, keluarga Wijaya akan hancur. 5. 4. Bagaimana caranya agar kau memaafkanku? Tolong lihatlah atas jasa ayah membesarkanmu selama 10 tahun ini. Maafkan ayah. Ayah mohon padamu. Kakak. Untuk hari ini, cukup sampai di sini. Ayo kita pulang. Baik. Hari ini aku akan melepaskanmu dulu. Bapak Wijaya, tolong ingat baik-baik posisimu. Jangan ganggu orang-orang lagi. Ayah, kau kenapa? Ayah. Ayah, mereka melakukan apa padamu? Ayo, berhenti. Kakak. Belum puas membuat keributan? Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, kau harus menjauhi Ayu. Jangan ganggu dia lagi. Ayah, kenapa? Yang bersalah jelas-jelas dia. Kau sampai berdarah. Ayah tidak apa-apa, Siti. Ayah tahu, kau merasa diperlakukan tidak adil oleh Ayu hari ini. Tenang saja, nanti beberapa hari lagi, ayah akan mengadakan pesta pengakuan keluarga yang meriah untukmu. Nanti, ayah akan membuat semua orang tahu bahwa kaulah putri kandung keluarga Wijaya. Dalam pesta pengakuan keluarga kali ini, aku pasti akan membuat ayah dan ibu benar-benar membencimu, membuatmu tidak bisa kembali ke keluarga Wijaya selamanya. Berhenti. Duduk yang baik. Mengkingka. Dia kesal karena aku tadi membuat masalah untuknya, sampai-sampai berada di ruang yang sama denganku. Saja dia benci. Comprise yes. Kenapa dia tiba-tiba begitu perhatian padaku?
Saat Nona besar berusia 10 tahun, hanya karena merebut sebuah boneka, dia diusir dari rumah oleh Bapak Wijaya. Terkena hujan deras di luar sampai basah kuyup, demam tinggi selama 3 hari 3 malam. Saat berusia 14 tahun, karena tidak punya uang saku, setiap hari kelaparan dan berpakaian seadanya. Bahkan dibully di sekolah oleh Siti. Saat berusia 18 tahun, karena difitnah oleh Siti, langsung dikirim oleh Bapak Wijaya ke penjara. Nanti, kalau ada yang menyusahkanmu, ingatlah untuk telepon aku. Mulai sekarang, kamu juga punya ayah. Baik. Sudah lama tidak melihat Tuan Surya, bersikap begitu lembut dan penuh kasih. Ternyata benar, pria itu memang ayah yang sangat memanjakan anak perempuan. Andy, mobil, pulang ke keluarga Surya. Siap. Duduklah. Ayu, ada apa? Sudah masuk penjara, masih sok suci. Teman-teman, Ari, ini kita beri Taudia. apa itu aturan? Jangan pukul aku. Tidak demam juga, jangan-jangan darah? Dokter, putriku ini kenapa sebenarnya? Bapak Surya, berdasarkan pengalaman, ini diduga adalah reaksi setelah melihat darah. Saya menduga nona besar sebelumnya pasti mengalami trauma psikologis yang besar, makanya baru bisa terhadap adegan kekerasan berdarah yang dilihat, menimbulkan penolakan psikologis tertentu, menyebabkan pingsan mendadak yang tak terkendali. Saat berusia 18 tahun, karena difitnah oleh Siti, langsung dikirim oleh Bapak Wijaya ke penjara. Lalu gejala-gejala ini, bagaimana cara mengatasinya? Uang bukan masalah. Untuk mengobati gangguan psikologis seperti ini, uang bukan kuncinya. Yang paling penting adalah, pasien harus hidup dalam keluarga yang normal. Setelah merasakan kasih sayang, bisa sembuh dengan sendirinya. Andy, carry ahli psikologi, paling terkemuka di Kota Harmony. Suruh mereka buatkan panduan terpercaya membesarkan anak perempuan. Hampir saja lupa. Aku sudah pindah ke keluarga Surya kemarin. Aku tidak akan kembali ke penjara. Killian. Halo, Nona besar. Kami diutus oleh Tuan Surya untuk merawat Nona. Silakan mandi dan berganti pakaian, Nona besar. Sebagai seorang ayah baru, pertama, putriku harus dibesarkan dengan mewah. Ambil ini, karena kau adalah putri kandungku, aku tentu tidak akan memperlakukanmu buruk, kartunya bisa kau pakai sesukamu. Kedua, harus membuat putriku merasa 100% dimanja. Dalam 5 detik, membuat putriku memaafkanmu. Kalau tidak, keluarga Wijaya akan hancur. Ketiga, harus menjauhkan putriku dari si pirang. Esai Perang. Ini si Miwa. Ternyata semua makanan favoritku. Dia sengaja menyelidiki kesukaanku, dan khusus memasaknya untukku. Kalau dipikir-pikir, cukup mirip dengan aku dulu. Memang seleraku cocok sekali dengan putriku. Duduklah makan. Ternyata di keluarga Wijaya, tidak pernah ada seorang pun yang mengingat kesukaanku. Apalagi, khusus menyiapkan makanan untukku. Bapak Surya, sungguh baik padaku. Inak, coba kamu cicip juga. Kenapa? Pertama kali makan lauk yang dijapit putri. Sumpitnya sampai tidak bisa dipegang dengan stabil. Keluarga Wijaya akan mengadakan pesta pengakuan keluarga untuk mengumumkan kembalinya putri kandung. Apakah mencuri? Coba periksa tasnya saja pasti ketahuan.
Memang tidak pantas dilihat orang. Berbuat curang seperti ini, sudah sering. Ya? Aku tidak punya ini. Kamu cuma si palsu, berani-beraninya mengincar barang putriku. Keluarga Wijaya tidak punya anak seperti kamu. Ada APA? Ayah. Tolong siapkan gaun pesta untukku. Aku ingin ikut ke pesta pengakuan keluarga-keluarga Wijaya. Baik. Aku pasti akan berikan pesta pengakuan keluarga yang takkan terlupakan bagi City dan Ionia. Pelai pesta Karajan, masukkan beberapa orang ke dalam, jaga nona besar. Siap. Terutama, pastikan nona besar, jauhi si pirang itu. Tuan muda Rizky, biasanya kamu paling tidak suka datang ke tempat-tempat ramai seperti ini. Hari ini, kenapa mau datang ke pesta keluarga biasa keluarga Wijaya? Ini, Kamu tahu apa? Datang hari ini, ya untuk melihat seperti apa tunanganku itu. Mengerti? Iki, upacara akan segera dimulai. Kamu sudah siap? Kenapa si sialan itu datang? Ibu, jangan bilang begitu. Kakak juga sudah menjadi anak ibu selama belasan tahun. Pasti ada ikatan batin. Datang ke pesta, juga wajar. Kejadian waktu itu, pasti cuma salah paham. Kakak pasti sudah sadar kesalahannya. Aku akan bantu ibu menasihatinya. Ayo, kamu membuatku dipermalukan di depan seluruh siswa sekolah. Hari ini aku akan membuatmu hancur reputasi di depan semua orang. Di kehidupan sebelumnya, di pesta pengakuan keluarga ini, Siti memfitnahku. Menedo, membuatku sulit membela diri. Di kehidupan ini, aku pasti akan membuatnya terjebak dalam perangkap sendiri. Kakak. Ayo. Kak ayo. Baru sebentar aja, kok langsung memberi hormat sebesar ini? Kakak, aku tidak menyangka kamu akan datang ke pesta pengakuan keluargaku. Soalnya, mulai hari ini, di mata semua orang, putri keluarga Wijaya, hanya aku seorang. Tentu saja aku harus datang. Siri, bukannya kamu ingin jadi pusat perhatian? Aku pasti datang untuk memenuhi keinginanmu. Baru saja disentuh orang kotor. Aku harus ke kamar mandi, membersihkan diri. Ayo, ini pilihanmu sendiri. Mengsenya sudah masak perangkap. Siri, hari ini, aku akan membuatmu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam jurang. coba lihat. Putri kandung licik dari keluarga Wijaya, dan putri palsu sok polos. Lumayan seru ya? Si Polo? Memang lumayan seru. Ada apa? C'est Yamir Amalkan. Nona, sebentar lagi akan mendapat musibah. Mau tahu? Oh ya, kalau begitu saya tebak. Apakah akan dituduh mencuri kalung bernilai miliaran rupiah? Rizky. Tuan muda Rizky. Kamu mau nonton pertunjukan, silakan. Tapi ingat, kau adalah milikku. Mange Naliku. Si Polo apa? Kelihatannya si licik. Cukup galak juga. Ibu, gawat kalung berlian yang ibu berikan padaku, yang harganya sangat mahal itu. Hailang. Apa? Ternyata cara yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Benar-benar tidak ada kemajuan sedikit pun. Bodohnya menggelikan. Siti, tenang dulu. Coba kamu ingat-ingat. Jangan-jangan lupa taruh di mana. Kalung itu selalu kupakai, tidak pernah kelepas. Aku ingat, tadi, saat aku menyapa kakak, aku hampir terjatuh. Lalu kalungnya hilang. Masino, aku yang mencuri kalungmu? Gimana? Sudah dapat info? Si licik ini levelnya terlalu tinggi. Putri kandung keluarga Wijaya ini bakal sengsara nih. Kakak, aku tahu kamu tidak suka padaku. Karena aku pulang, kamu jadi diusir dari rumah. Tapi kalung itu adalah hadiah pertama dari ibu untukku. Kamu mau apa saja boleh. Tolong kembalikan kalung itu padaku. Kamu begitu yakin? Aku yang mencuri kalung itu? Bagaimana kalau ada orang lain yang berniat jahat dan mencuri kalungmu?
Kakak, jangan carry alasan lagi. Sudah mencuri atau belum? Coba periksa tasmu saja. Wah, tidak menyangka, Ayu diusir dari keluarga Wijaya, ternyata sampai mencuri. Benar-benar kacang lupa kulitnya. Keluarga Wijaya sudah membesarkannya bertahun-tahun. Dia malah balik mencuri barang keluarga itu. Ayu, keluarga Wijaya sudah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Sekarang kami ingin menjemput putri kami sendiri. Kau malah membuat susah. Bahkan mencuri hadiah yang kuberikan padanya. Kamu sangat mengecewakanku. Betul, baru beberapa hari pergi dari rumah. Sudah belajar berbuat curang. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Seperti bapak, seperti anak. Kamu ini sama saja dengan bapakmu yang preman itu. Sudah kukatakan, aku tidak mencuri kalungnya. Masih berani membantah. Kalau punya bukti, tunjukkan. Siti punya saksi. Kamu tunjukkan bukti. Kalau bukan kamu yang mengambil kalung itu. Tentu saja aku punya bukti. Karena khawatir adik mengalami insiden. Di pesta pengakuan keluarga ini, aku sengaja menyuruh pelayan untuk memasang di pesta ini CCTV. Apa? Saya tidak tahu. Adik Siti, kenapa terkejut sekali? Jangan-jangan khawatir. CCTV merekam sesuatu yang merugikanmu? Apa yang harus saya kagetkan? Cuma, kakak, kamu tahu ada CCTV di ballroom. Kenapa tidak bilang dari tadi? Malah bikin kita semua buang-buang waktu di sini. Sepertinya kekhawatiranku tidak beralasan. Silisik ke Silini. Sepertinya sudah tahu akan difitnah. Sengaja menggali lubang. Menunggu orang lain terjatuh. Tuan Muda Rizky. Walaupun upayamu jadi pahlawan gagal, tapi menurutku, kamu dan dia lebih cocok. Ayu, kita kan masih satu keluarga. Hal ini, kalau sampai tersebar, akan merusak citra perusahaan Wijaya. Lupakan saja hal ini. Ayu, hari ini adalah pesta pengakuan keluarga untuk Siti. Jangan biut keributan di sini. Gengsi perusahaan Wijaya? Iya, demi gengsi perusahaan Wijaya. Gengsi perusahaan Wijaya. Apa hubungannya denganku? Dia, Siti Rahayu, tanpa alasan memfitnahku. Aku adalah korban. Saya berhak membuktikan kehormatan saya. Kita hampir saja tertipu oleh Siti. Ternyata dia yang memfitnah Ayu. Sudah kuduga, Ayu yang baik hati seperti itu, mana mungkin mencuri. Siti benar-benar jahat. Adik masih ada yang ingin dikatakan? Bukan begitu. Ini semua gara-gara Ayu. Kau yang menghancurkan hidupku. Kau jawab. Siti, Kalau kau berani teriak-teriak lagi di depanku, hati-hati kusobek mulutmu. bahkan pelayan saja tidak tahu kalau balai jamuan ini ada CCTV. Bagaimana kau bisa tahu dan kau bisa mendapatkannya dengan sangat cepat? Kurasa rekaman ini palsu buatanmu. Kau cemburu pada Siti. Cemburu kami mengakui putri kami. Kamu wanita cantik sok. Katakan, di balai jamuan ini, kapan CCTV dipasang? Saya tidak tahu pasti. Paman. Ngapain menyulitkan seorang pelayan? Sudah selesai nonton? Nonton mana seru? Turun tangan sendiri lebih seru. Hari ini aku sudah membantumu sekali. Ingat ucapkan terima kasih. Kak Rizky, kenapa kau datang? Apa kau juga datang untuk menghadiri Pesta pengakuan keluargaku? Maaf ya, karena ada masalah di hotel keluarga Pratama kami. Aku tentu harus bertanggung jawab. Begini, Ratuzan Jutabu Jean la Kessil. Lebih baik kita laporkan ke polisi. Apa? Lapor polisi? Adik takut apa sih? Nanti kalau polisi sudah datang, pasti bisa memberikan kebenaran yang kalian inginkan. Siti, di kehidupan sebelumnya, kamu paling suka merebut kasih sayang Bapak Wijaya dariku. Kali ini, aku akan membuatmu merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan kasih sayang seorang ayah. Kalau polisi datang, maka perbuatanku memfitnah Ayu. Bukan akan terbongkar semua? Tidak boleh. Polisi tidak boleh datang. Tuan Surya, semuanya di pihak Nona Besar. Sudah terkendali. Bapak cukup muncul di saat-saat kritis saja. Kakak, kita kan satu keluarga. Mendingan jangan lapor polisi, ya? Ratuzan Jutabu Jean la Kessil.
Jadi tidak dilaporkan ke polisi? Kalau kalungnya sudah ketemu, menurutku, masalah ini, sudahlah, biarkan saja, Tuan Muda Rizky, tidak usah repot-repot. Hotel milik Tuan Muda Rizky. Aku tidak tahu, kapan keluarga Wijaya MU bisa mengambil keputusan untuk Tuan Muda Rizky? Kakak. Ayo, ayah tahu kamu biut Caribbean Haryani. Cuma supaya ayah memaafkanmu. Beberapa hari lalu kabur dari rumah. Sekarang, kamu mau kembali ke keluarga Wijaya lagi. Kamu mau, supaya ayah mengakui kamu lagi sebagai putri keluarga Wijaya, kan? Bapak Wijaya, kamu kebanyakan mikir. Ayo, kamu adalah anak yang ayah besarkan sendiri. Masa sih ayah tidak sayang padamu? Kamu dan Siti. Di hati ayah, keduanya sama-sama penting. Ayah. Hari ini, kedua putriku ini membuat kalian semua menertawakannya. Siti adalah putri kandung yang ayah cari selama lebih dari 10 tahun. Sedangkan Ayu adalah anak angkat ayah selama lebih dari 10 tahun. Tapi, ayah sudah lama menganggapnya seperti putri kandung sendiri. Aku tidak setuju. Ayah umumkan. Mulai hari ini, keluarga Wijaya kami memiliki 2 orang putri. Mereka berdua adalah putri keluarga Wijaya kami. Aku tidak setuju. Ayah cuma punya aku 1 anak perempuan. Dia kuma wanita cantik. Bisa apa dibandingkan sama aku? Siki. Aku nggak peduli. Keluarga Wijaya cuma punya aku 1 nona besar. Kakak ini, aku nggak mau akui. Kok kamu bisa begitu tidak tahu diri? Aku sampai repot cariin guru etiket buat kamu. Kamu malah belajarnya jadi sia-sia. Ya, Nani? Harus banyak belajar dari kakakmu. Kebiasaan burukmu ini harus diubah. Bapak Wijaya ini, terlalu suka carry perhatiannya? Aku kan gak pernah bilang, mau balik ke keluarga Wijaya atau apa. Lagipula, aku udah nemuin ayah kandungku sendiri. Aku gak tertarik, jadi anak angkatmu atau apa. Ayo. Udah, jangan nakal. Aku tahu dulu kamu pergi dari keluarga Wijaya. Itu lagi emosi aja. Coba lihat, kamu cuma ngembara beberapa hari di luar. Udah jadi apa kamu? Berbuat curang, bohong. Aku seharusnya nggak boleh memanjakan kamu. Biar pergi dari rumah ini. Rumah? Keluarga Wijaya buat aku bukan rumah. Cuma neraka yang bunuh aku. Ayo. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu nggak balik ke rumah ini, nanti kamu nggak akan dapat kesempatan balik ke keluarga Wijaya. Hidup mewah lagi. Kamu dengar jelas? Putriku bisa hidup mewah atau enggak usah Bapak Wijaya khawatirin. Kenapa dia datang? Apakah putriku bisa hidup mewah? Tidak perlu Bapak Wijaya yang khawatir. Tuan Surya, mungkinkah itu sosok menakutkan yang menguasai dunia gelap dan terang di kota Harmoni? Benar, dia, di seluruh kota Harmoni. Selain dia, siapa lagi yang berani menyebut diri Tuan Surya? Kemanapun Bapak Surya pergi, di situ pasti banjir darah. Sosok menakutkan ini ternyata ayah kandung si licik kecil. Ketika ada masalah, Kenapa tidak tahu minta tolong padaku? Aku tahu. Kamu tidak akan biarkan aku diperlakukan semena-mena. Kenapa kamu lagi, pria tua ini? Diam. Bapak Surya, sungguh tidak tahu Bapak akan datang. Maaf tidak menyambut Bapak dari jauh. Tuan Surya. Jadi, Tuan Surya yang kuasanya sangat besar itu, adalah ayah kandung Ayu? Dengar-dengar pesta pengakuan keluarga-keluarga Wijaya ini. Sangat ramai ya. Ah, tidak juga. 2 anak ini sedikit berselisih. Tidak apa-apa. Sudah ku selesaikan. Oh ya? Tapi menurutku, dia agak tidak terima. Salah paham. Ini semua salah paham. Kepala keluarga Wijaya, kata-kata ini, simpan saja untuk bicara dengan polisi. Apa? Ibu, aku tidak mau ke kantor polisi. Ayah, ibu, cepat selamatkan aku. Jangan teriak-teriak. Kamu tidak malu kalau kamu terus membuat keributan. Aku tidak akan menganggapmu sebagai putriku lagi. Ayah, kenapa kamu seperti ini? Bawa pergi. Saya. Ibu. Siti. Kedepannya mohon bimbingannya. Sudah,
Sudah, jangan nangis lagi, putriku sayang. Ayah dan ibu, bukan tidak langsung membebaskanmu. Penghinaan yang kau alami hari ini, ibu, pasti akan membalasnya untukmu. Diam. Kau tahu siapa Bapak Surya itu? Masih mau cari masalah dengan Ayu? Kau mau menghancurkan keluarga Wijaya kita. Masa Siti harus ditindas Ayu begitu saja? Siti kan putri kandungmu. Ayah, Ayu itu cuma anak angkat keluarga Wijaya kita. Masa iya tiba-tiba jadi putri kandung Bapak Surya? Kau juga diam. Jadilah nona besar yang tenang-tenang saja. Jangan cari masalah. Lihat dirimu sendiri. Kebiasaan burukmu banyak sekali. Masa tidak mau berubah? Sama sekali tidak seperti nona besar keluarga Wijaya. Lihat Ayu itu, dulu waktu masih di rumah kita. Ribuan kali lebih baik darimu. Jutaan kali. Ayu, selalu dia yang bagus. Aku kan putri kandungmu. Siti, ayo kita pulang. Ayah, ibu, kalian pulang dulu saja. Ada barangkali yang ketinggalan di sekolah. Aku mau ambil. Ayah ibu antar kamu pakai mobil. Tidak usah. Ayah benar, aku akan introspeksi diri. Nah, gitu dong. Baru seperti nona besar keluarga Wijaya. Nanti, banyak-banyak belajar dari Ayu. Ayu, kau membuatku malu besar di pesta pengakuan keluarga. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Budi, bukannya kau bilang suka padaku? Sekarang aku dihina, kau mau urus atau tidak? Ayah, kenapa ayah? Tiba-tiba diam saja? Apa karena aku tidak memberitahu ayah tentang anggota keluarga Wijaya yang menggangguku? Hal-hal seperti ini sebenarnya bisa kuselesaikan sendiri. Siapa si anak ingusan itu? Anak Inggezen, Tuan Muda Rizky. Harap banyak bantuannya ke depannya. Ayah, dia kan calon pemimpin keluarga Pratama. Kurang pantas kalau ayah bicara seperti itu. Terserah. Ayah, kalau begitu, aku istirahat dulu di atas. Nona besar. Tuan Surya, keluarga Wijaya sudah berkali-kali mengganggu nona besar. Apakah bawahannya perlu langsung membersihkan mereka? Tidak usah, tidak lihat Ayu sedang asyik bermain? Nanti kalau sudah punya putri sendiri, baru kamu akan mengerti. Kamu ngapain? Kamu ngapain sih? Berulah mencurigakan. Jangan-jangan kamu benar-benar mengintip di bawah jendelanya, cuma ketemu sekali, langsung jatuh cinta, sampai-sampai mengikutinya sampai ke rumah. Gila juga kamu. Kamu tahu apa? Ayahnya kan terkenal sebagai sosok menakutkan. Kalau sampai dia tahu, kamu mengintip jendela putrinya, kamu tamat. Kamu kok bisa datang? Nalatin Jandla. Kamu cicak ya? Besok malam jam 8, Hotel Bintang Indah. Sampai ketemu. Kamu memanjat ke sini. Cuma untuk ini? Sebenarnya untuk ini. Aku mau tidur sekarang. Jeongong Gonggudia. Jangan ikut campur.
Terima kasih, Kakak. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Jongon dia dalam bahaya. Cari tahu lokasi Ayu sekarang juga. Segera beritahu Bapak Surya. Putrinya dalam bahaya. Lepaskan dia. Ayu, ya? Salah satu dari 4 keluarga besar di kota Harmoni. Budi Santoso, anak tunggal keluarga Santoso. Masih ingat aku? Tentu saja. Hampir saja lupa. Di kehidupan sebelumnya, aku dihina dan dilecehkan. Semua berkat orang ini dan City. Karena kamu yang datang sendiri. Jangan salahkan aku nanti. Cantik juga. Kalau mau nemenin aku malam ini. Aku tidak keberatan. Melepaskanmu. Coba sentuh aku, lihat apa yang terjadi. Berani juga kau ya? Coba saja sentuh aku. Berani sekali kau. Pantas saja Siti sampai menangis karena marah padamu. Hari ini, aku akan mewakili Siti. Memberimu pelajaran yang berharga. Serang. Aduh. Aduh. Takut apa sama seorang gadis kecil? Pukul dia. Sekumpulan sampah. Eyo, kalau berani maju saja. Laki-laki kok bertindak lamban seperti ini. Kamu, jangan keterlaluan. Teman-teman, serang. Jumlah mereka banyak. Memang sulit ditangani. Di pihak keluarga Surya, seharusnya sudah tahu aku menghilang. Aku harus mengulur waktu sampai Bapak Surya dan yang lain datang. Takut, ya? Ayo. Tangkap dia, akan kuserahkan pada kalian untuk diajak bersenang-senang. Kak Budi, janjimu harus ditepati, ya? Kalian cari mati. Aduh. Kamu ini, si cantik, berani-beraninya memukulku. Matilah kau. Beranti. Kamu baik-baik saja? Rizky, kenapa kamu datang? Siapa yang menendang gue? Kamu cari mati ya? Egg. Rizky, kenapa kamu di sini? Gue sarankan kamu jangan ikut campur. Kalau tidak, gue sekalian menghajar kamu. Kamu siapa? Hah? Ayahmu saja harus bersikap sopan di hadapanku. Dia harus menuruti kemauanku. Cih. Dengar ya, hari ini gue akan memberimu pelajaran. Aduh, aduh. Rizky. Rizky, kamu terluka. Nggak apa-apa. Aku akan melindungimu. Ayah. Kamu baik-baik saja? Kamu yang mengganggu putriku? Ada apa? Aku beritahu kamu. Ayahku adalah kepala keluarga Santoso. Coba sentuh aku, lihat apa yang terjadi. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu. Keluarga Santoso, itu apa? Aduh. Hah? Egg. Kamu tidak terluka kan? Kejadian berbahaya seperti ini terjadi, tidak tahu memberitahuku. Kupikir aku bisa menanganinya sendiri. TAPI. Tapi kan ayah sudah datang. Andy, urus tempat ini. Siap. Nanti di rumah kita bicara. Anak ini kenapa? Dia melendangku. Jadi terluka sedikit. Ayo, aku bawa kamu untuk dibalut dulu. Luka lecetku ini tidak apa-apa. Rizky lebih parah lukanya. Hati-hati, Bapak Surya. Ayah.
Ayah. Ayah. Ayah, kamu terluka. Serangan mendadak. Car lisik. Andy, cepat nyalakan mobil. Bawa mereka ke rumah sakit. Baik. Tidak apa-apa, tapi perlu dirawat beberapa hari untuk observasi. Siapa yang mau ikut saya? Urus administrasi di luar? Saya ikut. Kenapa kamu terus memendanjaku? Luka di tanganmu bagaimana? Kemari, biar saya lihat. Tidak apa-apa, cuma luka kecil begini, bukan masalah besar. Tapi kalau terluka, pasti sakit. Dulu waktu mereka memukulku, sakit sekali. Tak pernah ada yang melindungiku. Kamu putriku, mulai sekarang, tak akan ada yang mengganggumu. Cherry ini enak banget. Mau coba? Enak. Teman Ayu, aku kan terluka karena kamu. Jangan cuma peduli sama ayahmu, nggak peduli sama aku. Aku juga mau makan cherry. Kamu siapa? Bisa disamakan dengan aku? Aku dan Ayu punya hubungan darah. Kamu itu siapa? Sudah, kalian berdua jangan bertengkar lagi. Kemarin, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu datang, aku mungkin gak bisa bertahan sampai ayahku datang. TAPI, kemarin kamu datang tepat waktu banget. Jangan-jangan, kamu juga menempatkan mata-mata di sekitarku? Itu kan demi melindungi keamanan tunanganku. Masalah kemarin malam. Kamu rencananya gimana? Aku cuma punya satu permintaan. Jangan pernah membahayakan dirimu sendiri. Aku adalah ayahmu. Aku nggak bisa lihat kamu terluka. Aku tahu. Siti itu sudah berniat membunuhku dengan segala cara. Dia bahkan sampai melukaimu. Aku pasti nggak akan biarkan dia hidup tenang. Aku sudah lama memasang kamera mikro. Semua ucapan budi sudah aku rekam. Memang putriku. Siti, kamu ini gadis kurang ajar. Masih saja tidak berubah. Pelajaran dari keluarga Surya yang lalu masih belum cukup. Kamu masih berani menyuruh orang untuk menyakiti Ayu. Kalau kamu tidak mau hidup lagi, jangan libatkan keluarga Wijaya dalam masalahmu. Aduh. Kenapa kamu pukul Siti? Kalau bukan karena si manis itu membuat Siti dipermalukan di pesta pengakuan keluarga, masakan Siti akan berpikir untuk membalas dendam padanya? Ini sudah saatnya, seperti apa? Kamu masih membelanya. Aku beritahu kamu, Bapak Surya sudah dipukuli dan dirawat di rumah sakit. Anak keluarga Santoso itu bahkan dipukuli sampai luka parah. Sudah terbaring di ICU. Dua keluarga ini, mana yang bisa kita lawan? Nangis, nangis, nangis. Kamu cuma bisa nangis. Segera pergi ke rumah sakit untuk minta maaf pada keluarga Surya dan keluarga Santoso. Kalau keluarga Surya tidak memaafkanmu, keluar dari keluarga Wijaya. Aku akan memutuskan hubungan denganmu. Aku tidak mau minta maaf pada si manis itu. Dia kumisireng palsu. Mana pantas aku merendahkan diri padanya? Aku ini putri kandung keluarga Wijaya. Ayu seharusnya yang bersujud minta maaf padaku. Ayu. Berdiri. Siti. Keluarga Wijaya yang menyuruhmu datang minta maaf ya? Kamu. Ini adalah hadiah dariku untukmu. Aku kan putri keluarga Wijaya. Mana mungkin aku minta maaf pada wanita cantik sepertimu? Ayu, jangan terlalu sombong dulu. Lalu apa kalau kali ini gagal? Aku punya banyak cara untuk mengganggumu. Nona Siti, lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Sekarang, di keluarga Wijaya kamu sudah susah menjaga dirimu sendiri. Bapak Wijaya itu orang yang sangat cerdik. Kamu sudah membuat masalah besar untuknya. Mana mungkin dia dengan mudah melepaskanmu? Kamu. Si manis. Rizky.
Kenapa kamu juga ada di rumah sakit? Kamu terluka? Kenapa dia ada di sini? Benar-benar tidak bisa lepas. Hei, Risky. kalau kamu butuh bantuan, kamu bisa bilang padaku. Aku akan menyuruh ayahku mencari tim medis terbaik untuk membantumu. Tidak perlu. Lepaskan. Risky. Kamu juga lihat di pesta pengakuan keluarga yang lalu. Akulah putri asli keluarga Wijaya. Kalau kamu pacaran denganku, kamu bisa mendapatkan lebih banyak. Bagaimana? Anggota keluarga Wijaya benar-benar suka drama. Maaf, Nona Siti, aku hanya suka Ayu. Nona Siti lebih baik mencari orang lain. Risky. Jangan lupa. Yang bertunangan denganmu adalah putri keluarga Wijaya, bukan orang seperti Ayu. Kamu suka dia, lalu apa? Apa mungkin? Kamu bisa melawan keinginan Paman Pratama. Lala membatalkan pernikahan? Ibu. Ada apa? Putriku sayang? Ibu. Tolong carikan seorang pengemis. Iki. Untuk apa cari pengemis? Aku mau menghancurkan kehormatan Ayu. Nanti, ibu bawa orang-orang. Untuk menangkap base mereka. Ayu pasti akan jadi bahan tertawaan seluruh kota. Surya dan Rizky mungkin juga akan meninggalkannya. Baik, sekarang juga ibu cari. Ayu, kehormatannya ternoda di malam sebelum pertunangan. Saat semua orang melihat penampilanmu yang menggemaskan itu. Mari kita lihat. Apakah Rizky masih mau menikahimu? Minum ini. Nanti kalau Ayu masuk, langsung tangkap dia. Kalau sudah berhasil, uangnya pasti banyak. Ayu, kamu berkali-kali memalukanku di depan orang banyak. Kali ini, aku akan langsung menghancurkanmu. Siapa? Aduh, lepaskan. Kamu tangkap orang yang salah. Gadis cantik, cepat masuk ke pelukanku. Siri, di kehidupan sebelumnya, kamu menghancurkan kehormatanku di malam sebelum pertunangan. Kali ini, nikmatilah sendiri. Pepak Jean. Kerjasama yang menyenangkan. Gawat, gawat. Apa yang kamu teriak-teriak, Diam? Suamiku, aku baru saja pergi ke hotel. Untuk memastikan acara pertunangan besok, aku melihat Ayu bersama seorang pria. Mereka berdua masuk ke hotel dengan berpelukan. Aku meneleponnya tapi tidak ada yang mengangkat. Aku khawatir dengan Ayu. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Ayo kita pergi lihat. Ayo, buka pintu. Buka pintu. Wah, bukankah ini Nona besar keluarga Surya? Diam-diam mainnya heboh juga ya? Suamiku, aku juga tidak tahu kalau Ayu bisa melakukan hal seperti ini. Bajingan, buka pintu. Buka pintu. Nona besar keluarga Surya ini benar-benar lain di mulut lain di hati. Hidup pribadinya sangat bejat. Besok dia akan bertunangan dengan Tuan Muda Rizky. Hari ini malah berselingkuh di sini. Buka pintunya. Bapak Wijaya, saya akan ambil kartu kamarnya. Buka pintu. Siapa Yong berani buat keributan di hotelku? Tuan Muda Rizky, maaf sekali. Besok adalah acara pertunangan Ayu dengan Anda. Saya tidak menyangka dia melakukan hal yang sangat memalukan seperti ini. Anda tenang saja. Keluarga Wijaya kami pasti akan memberikan penjelasan pada Anda. Saya percaya Ayu bukan orang seperti itu. Saya khawatir ada yang sengaja menjebaknya. Tuan Muda Rizky, meskipun saya adalah ibu Ayu, tapi sifat aslinya saya paling tahu. Sekarang dia melakukan hal yang tidak baik seperti ini. Sebagai ibunya, saya sungguh tidak punya muka untuk membelanya lagi. Dari perkataan Ibu Wijaya ini, sepertinya sudah yakin kalau orang di dalam adalah Ayu. Kamar ini saya sendiri yang siapkan untuk Ayu. Pasti tidak salah. Ibio, apa katamu? Pasti tidak mungkin salah. Kenapa kamu bisa keluar dari kamar itu, ya? Karena kunci kode kamarku terkunci. Tidak bisa dibuka. Jadi saya buka kamar baru lagi. Untuk tidur sebentar. Ada APA,
Ada sesuatu yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kemarilah ke sampingku. Rencananya gagal. Tidak tahu siapa orang di dalam itu. Kartu kamarnya sudah datang. Kartu kamarnya sudah datang. Buka pintunya. Jangan. Ayo kita masuk lihat. Baiklah. Jangan masuk. Semuanya dilarang masuk. Pergi dari sini. Memalukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Minggir kau. Nona besar keluarga kaya ini. Tubuhnya benar-benar lembut. Selembut tahu. Memalukan. Menghina keluarga. Pergi. Tidak tahu malu. Wah, Siti. Kamu kenapa ini? Kok bisa bergaul sama pengemis? Si manis. Ayu, kamu yang menghancurkan kehormatanku. Karena Nona Siti benar-benar membuka mata. Bukan aku. Itu Ayu. Dia yang memasukkan obat padaku. Ayu baru saja istirahat di kamar sebelah. Bagaimana dia bisa memberimu obat? Seharusnya tidak seperti ini. Yang tertangkap seharusnya Ayu. Kakak. Ayah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya putri seperti itu. Ayah, jangan. Ayah. Siti. Di kehidupan ini, reputasi kehormatanmu sudah benar-benar hancur. Bahkan ayah yang paling kau perhatikan juga akan meninggalkanmu untuk selamanya. Ibu, kenapa ibu seperti ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Siti bisa terjebak? Ibu, jangan lupa. Ini semua direncanakan oleh Siti dan ibu. Sendiri. Aku hanya memanfaatkan situasi saja. Ayo kita pergi. Masalah memalukan keluarga Wijaya ini. Biar mereka sendiri yang urus. Ibu. Ayah benar-benar tidak mau aku lagi. Dia tadi sangat marah. Bilang mau putus hubungan denganku. Aku baru saja menemukan ayah dan ibu. Aku tidak ingin kehilangan kalian. Ayahmu tadi hanya terlalu marah. Itu hanya kata-kata karena marah. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu selamanya putri baik ayah dan ibu. Salah ibu. Kalau saja ibu datang lebih awal, pasti bisa menyelamatkanmu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Semua salah Ayu si manis itu. Dia yang menyebabkan semua ini. Dia yang membuat ayah kecewa padaku. Tidak ada yang namanya kecewa atau tidak. Kamu adalah putri kandungnya. Dia tidak akan tega seperti itu. Ibu akan merapikan penampilanmu. Besok pesta pertunangan. Jangan sampai membuat ayah kecewa lagi. Terima kasih, Ibu. Ayu, kita lihat saja nanti. Tak kusangka keluarga Pratama ternyata sekaya ini. Lebih mewah daripada pesta pengakuan keluarga yang diadakan keluarga Wijaya dulu. Di atas meja juga ada banyak perhiasan. Ayu, kamu tidak hanya membuatku mempermalukan diri, merebut kehidupan mewahku selama belasan tahun. Sekarang bahkan ingin merebut tunanganku. Akulah putri kandung keluarga Wijaya yang sebenarnya. Pertunangan ini seharusnya memang milikku. Iki, pesta pertunangan akan segera dimulai. Cepat turun. Ibu, sekarang Ayu sudah bukan putri keluarga Wijaya lagi. Pertunangan ini, Tuan Muda Rizky mensyaratkan kehadiran Ayu. Baru mau melanjutkan pertunangan ini. Kalau tidak, pertunangan ini akan dibatalkan. Tapi jangan khawatir. Kakek Pratama juga bermaksud menjadikanmu menantu keluarga Pratama. Pesta pertunangan ini hanya untuk menenangkan Tuan Muda Rizky. Ayu, apa yang kamu pakai ini? Kok compang-camping? Hari ini kan pesta pertunanganmu dengan keluarga Pratama. Kamu malah tidak serius? Kamu sendiri bilang ini pesta pertunanganku. Masa apa yang aku pakai? Harus seizinmu? Diam kau. Kamu bisa bertunangan dengan keluarga Pratama. Sudah rezeki yang sangat besar. Kamu tidak berterima kasih pada Siti yang lapang dada. Tidak merebut darimu. Sekarang malah berani bicara seenaknya di sini. Kamu mau menghancurkan pesta pertunangan ini? Ibu, jangan marah.
Kakak mungkin tidak disukai di keluarga Surya. Jadi, tidak punya gaun yang pantas untuk datang ke pesta, ya? Siri, kusarankan kamu cepat-cepat turunkan sikap sombongmu itu, supaya tidak membuatku kesal dan terkena tamparanku lagi. Rugi sendiri nanti. Akulah putri kandung keluarga Wijaya yang sebenarnya. Pertunangan ini seharusnya milikku. Kau yang merebutnya. Aku tidak mempermasalahkannya denganmu. Jangan kau tidak tahu terima kasih. Kau tahu? Di mataku kau seperti apa? Seperti idiot. Kau memang sudah mau mati. Lepaskan. Siri, aku sarankan kau jangan macam-macam denganku. Karena kau sudah tahu. Jangan. Apa yang kalian lakukan? Berteriak-teriak, tidak pantas. Cepat turun. Tuan Muda Rizky belum datang. Kenapa kau naik ke panggung duluan? Tidak tahu aturan sama sekali. Bapak Wijaya ingin mendidikku? Kau pantas? Semua orang di sini yang paling tidak tahu aturan seharusnya adalah putri kandungmu sendiri. Anak durhaka. Aku tidak terlambat, kan? Datangnya tepat waktu. Tuan Muda Rizky, nama yang tertulis di sini, apakah salah? Akulah putri keluarga Wijaya yang sebenarnya. Kakak sudah bukan anggota keluarga Wijaya lagi. Tidak peduli apakah Ayu adalah anggota keluarga Wijaya atau bukan, aku akan tetap menikahinya. Tuan Muda Rizky, pertunangan ini ditetapkan oleh kedua kakek kita. Apakah karena kakekku sudah meninggal, keluarga Pratama bisa mengingkari janji begitu saja? Dia benar. Rizky, pertunangan ini adalah kesepakatan kakekmu dengan orang tua Wijaya. Orang yang harus kamu nikahi haruslah cucu kandungnya. Nona Ayu, kamu gadis yang baik. Seharusnya kamu mengerti alasan aku melakukan ini. Tak disangka di saat-saat terakhir, kakek Pratama muncul. Sepertinya, aku harus memikirkan cara lain. Nona Ayu, maaf telah membuatmu salah paham. Ini adalah pesta pertunanganmu dengan Rizky. Nanti, keluarga Pratama akan memberimu kompensasi. Ayah, ibu, orang yang ingin kunikahi hanyalah Ayu. Tidak boleh, kamu harus menikahiku. Inikah tata krama yang diajarkan keluarga Wijaya? Berkelahi di depan orang yang lebih tua, sungguh tidak sopan. Biukin. Tuan Muda Rizky, Anda salah paham. Siti baru saja dipukul oleh Ayu. Dia terpancing emosi sampai jadi seperti ini. Tenang saja, aku akan bawa dia pulang. Akan kuberi pelajaran yang baik. Mau beri pelajaran apa? Aku tidak salah. Dia tidak mau menikahiku. Aku tidak boleh marah. Paman Wijaya, maafkan kelakuan kami. Onda semua Sudalia. Siti Rayu tidak cocok jadi nyonya besar keluarga Pratama. Lagi pula, yang kusukai hanya Ayu Lestari seorang. Apa Onda mau demi sebuah janji di masa lalu menghancurkan hidup putra Anda, kebahagiaan seumur hidupnya? Apa katamu? Kau. Wijaya, perlu aku yang turun tangan sendiri? Tidak. Mari kita pakai Saint-Saint. Aku sudah memakainya dari tadi. Quel obéis-tu? Tolong pas encore un tucu. Baik. Waktunya tiba. Hancurkan. Hari ini aku pasti balas dendam. Pelajaran untuk si bodoh ini waktu lalu. Ternyata masih kurang keras. Hari ini masih berani datang cari masalah. Tuan Muda Budi, ini mau apa? Hari ini adalah pesta pertunangan putriku dengan Tuan Muda Rizky. Semua tamu di sini adalah orang-orang terpandang dari berbagai kalangan. Aksi kekerasan seperti ini, kalau tersiar kabarnya, akan merusak nama baik keluarga Santoso. Betul juga katamu. Kalau begitu, biarkan calon pengantin wanita ini menemani teman-temanku semalaman. Aku akan beri kau muka. Bagaimana? Budi Santoso, kau benar-benar kurang ajar. Budi,
Berani sekali kau, berani-beraninya mengganggu tunanganku. Si Rizky, dengar ya, jangan ikut campur. Keluargamu dan keluargaku setara. Orang lain takut padamu, tapi aku, Budi, tidak takut. Kalau begitu, coba saja. Kamu tidak perlu ikut campur. Aku bisa menanganinya sendiri. Orang-orang yang ayah berikan padaku sedang menunggu di luar. Begitu aku beri perintah, mereka akan muncul dan menghabisi mereka. Justru si bodoh ini yang merusak suasana hatiku hari ini. Sanggup hantas mati. Apa yang kau bicarakan? Aku tunanganmu. Tentu saja aku harus melindungimu. Ayo, hari ini, kalau kau bersujud dan minta maaf padaku, aku bisa coba membujuk Tuan Muda Budi untuk memberimu kesempatan. Siri, kau benar-benar bodoh yang tak bisa ditolong. Kamu, Budi. Siti, kamu dan bapak ibu minggir dulu. Nanti mungkin akan ada adegan berdarah. Rizky, kau benar-benar mau melindunginya? Siapa yang berani membuatmu melawanku? Baiklah. Baiklah. Hari ini aku ingin lihat, berapa lama kau bisa lindungi wanita murahan ini. Sampai kapan? Kalau kau berani memakinya sekali lagi, lidahmu akan kucabut untuk makanan anjing. Rizky, nekat banget ya kamu, demi wanita cantik ini, berani melawan keluarga Santoso. Ayahmu saja tidak berani lancang di hadapanku. Kamu pikir kamu siapa? Tuan Muda Budi, sekarang masih mau membunuhku? Masih sanggup membunuhku? Baik. Kamu si wanita cantik, jangan terlalu sombong. Jangan kira dengan bersandar pada keluarga Pratama, aku jadi tidak berani menyentuhmu. Mau dipukuli lagi? Sampa. Budi, masa sih kamu bisa cari latar belakang yang lebih kuat dari keluarga Pratama? Jujur saja, keluarga Santoso sudah bergabung dengan keluarga Surya yang terkenal, menguasai dunia hitam dan putih. Membunuhmu, semudah membunuh semut. Keluarga Santoso malah bergantung pada keluarga Surya. Sepertinya situasi di kota akan berubah. Iya, kali ini keluarga Pratama mungkin akan celaka. Apa katamu, keluarga Surya? Budi, kamu tahu siapa ayahku? Siapa yang tidak tahu, kamu kan putri palsu keluarga Wijaya. Kenapa? Mau aku lepaskan? Karena menghormati Siti, ku beritahu, tidak mungkin. Kalian siapa? Kenapa kalian berani menangkap aku? Berani-beraninya mengganggu anakku. Nyawamu ada berapa helai sampai berani macam ini? Lagi-lagi kamu yang ikut campur. Kamu punya nama apa di kota Harmoni? Berani bicara seperti itu padaku? Cari mati ya? Keluarga Surya, dari kota Harmoni. Surya. Dia itu Tuan Surya. Lihat aura dia. Memang pantas jadi orang yang bisa mengendalikan segalanya di kota Harmoni. Keluarga Surya dari kota Harmoni? Surya? Tuan Surya itu orang hebat sekali. Orang biasa aja susah ketemu. Kamu berani pura-pura jadi Tuan Surya? Gak mau hidup lagi? Kau sangkin area. Siap. Para tamu sekalian, silakan istirahat dulu di ruang tunggu. Bagus juga. Biar nanti kalau aku adu fisik denganmu, tidak melukai tamu-tamu penting. Santoso, kok anakmu bisa sebodoh ini? Kamu siapa sih? Berani manggil nama ayahku seperti itu. Sampaikan perintah. Suruh si tua brengsek Santoso itu segera datang menghadapku. Siap. Setelah ini, saya harap Tuan Surya bisa lebih memperhatikan keluarga Santoso. Tentu saja. Silakan minum teh. Ini nomor telepon Tuan Surya. Kenapa telepon aku? Jangan-jangan Tuan Surya setuju keluarga Santoso berkembang di kota Harmoni. Halo, Tuan Surya. Santoso, kamu benar-benar punya anak yang hebat. Aku kasih waktu 10 menit. Segera datang ke pesta pertunangan keluarga Pratama untuk minta maaf. Kalau dalam 10 menit tidak sampai, keluarga Santoso tamat riwayatnya. Apa? Pura-pura aja. Terusin aja pura-puranya. Siapa lo? Papaku lagi urusan sama asisten Bapak Surya yang terkenal itu. Buat kerja sama. Siapa lo? Berani-beraninya lo panggil mereka. Baru aja. Lo sendiri yang rusak masa depan keluarga Santoso lo. Jadi maksud lo?
Cuma dengan satu telepon, lo mau tentuin masa depan keluarga Santoso gue? Gimana? Nggak percaya? Ini beneran, lelucon terbesar yang pernah gue lihat. Jangan-jangan lo pikir, lo beneran anggota keluarga Surya? Ayu, ini dia, pelindung selain keluarga Pratama yang lo cari? Acting aja nggak becus. Buddy, dengan tingkat kecerdasan lo, nggak heran, lo gampang banget dimanfaatkan Siti. Jangan berani-berani ngomong gitu soal Siti. Keluarga Santoso ternyata punya anak yang romantis. Sayangnya, Siti nggak bakal mau sama anjing peliharaan kayak lo. Ngomong sembarangan lagi, gue bunuh lo. Berani-beraninya di depan gue, bilang mau membunuh putriku. Berani banget lo. Temple. Kakap. Kalian berani-beraninya mukul gue. Nanti pas papaku dateng, gue bikin kalian mati tanpa kuburan. Lo. Sama lo, gue nggak bakal lepasin satupun. Besok tahun ini, bakal jadi hari kematian kalian. Nak, diem. Ayah. Akhirnya ayah dateng. Cepat, bunuh mereka semua, balas dendam untukku. Ayah. Kenapa ayah memukulku? Bangsat, masih berani tanya kenapa? Apa yang kau lakukan malam ini? Kau tidak sadar apa yang kau perbuat? Apa salahku? Aku cuma tidak terima, cewek cantik ini mengganggu Siti. Aku cuma bawa orang, untuk mengacaukan pesta pertunangan mereka. Lalu ada yang mengaku orang dari keluarga Surya datang. Tapi, ayah, kita sebentar lagi akan kerjasama dengan keluarga Surya untuk berkembang di kota Harmoni. Kenapa harus takut pada mereka? Anak durhaka. Sampai sekarang, kau masih tidak tahu siapa yang kau sakiti. Aku, Santoso, kau bisa punya anak bodoh sepertimu. Ayah, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Setengah hidupku kukerahkan, dengan susah payah, mencari jalan keluar untuk keluarga Santoso. Sekarang semuanya kau hancurkan. Tuan Surya. Sungguh minta maaf. Aku tidak mendidik anakku dengan baik. Hingga merepotkan Tuan. Kumohon Tuan Surya, memberi keluarga Santoso kesempatan. Aku pasti memberi penjelasan yang memuaskan. Tuan Surya. Dia benar-benar Bapak Surya? Eyo, kamu ingin bagaimana? Tuan Muda Budi tadi memberiku 2 saran. Pertama, berlutut minta maaf. Kedua, melayani mereka semalaman. Bagaimana kalau Tuan Muda Budi memilih salah satu dari 2 pilihan ini? Masih bengong apa? Cepat sujud minta maaf pada nona besar keluarga Surya. Sujud minta maaf. Ternyata, keluarga Santoso tidak benar-benar ingin berdamai. Kalau begitu, keluarga Santoso tidak perlu ada lagi. Putraku, cepat sujud. Apa? Kamu benar-benar ingin keluarga Santoso hancur? Maaf. Aku tahu salahku. Ayu, bukan? Nona besar keluarga Surya. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak tahu siapa yang kuhadapi. Aku tidak akan berani mengganggumu lagi. Kumohon, suruh Tuan Surya mengampuni keluarga Santoso. Ternyata kamu juga tahu takut ya. Kukra, kamu disuruh Siti. Jadi berani-beraninya. Ayu. Maksudmu apa? Ngomong-ngomong kok nyeret-nyeret namaku? Siti, tolong bicarakan baik-baik dengannya. Bukankah Ayu kakakmu? Tolong bantu aku bicara dengannya. Suruh dia mengampuni keluarga Santoso. Aku juga membelamu hari ini. Siti, tolong selamatkan aku. Bodohnya. Siti. Kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Lepaskan aku. Siti, maksudmu apa? Kamu yang bilang, kamu nggak mau Ayu tenang. Makanya aku bawa orang ganggu dia. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku kena masalah sebesar ini? Kok kamu bisa main serem begini? Kamu fitnah. Mana mungkin aku suruh kamu ganggu kakakku? Cantik. Rupanya selama ini kamu cuma manfaatin aku. Aku bunuh kamu. Lepasin. Siki. Siki. Ternyata kamu juga nggak sayang Siti. Ketika ada bahaya, tetap akan tinggalkan dia. Tolong aku. Lepasin aku. Siki. Siki. Aib keluarga. Aib keluarga, ya. Siki.
Bapak Surya. Ini putriku. Mohon Bapak rawat. Bapak Wijaya bercanda, Ayu adalah putriku, nggak ada hubungannya sama keluarga Wijaya. Maksud Bapak Surya apa? Jangan-jangan keluarga Surya sudah tahu. Aku dulu memperlakukan Ayu dengan buruk. Kedepannya, hal-hal seperti yang terjadi di pesta pertunangan itu, harus kamu beritahu ayah. Mengerti? Berani-beraninya mengganggu putriku. Dia pasti tidak mau hidup di kota Harmoni lagi. Ayah, aku baik-baik saja. Hal-hal kecil seperti ini bisa aku tangani. Aigreku. Kalau nanti ada kejadian seperti ini lagi, kamu harus bilang ke kami. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Orang-orang kotor dari keluarga Wijaya itu. Caranya benar-benar menjijikkan. Biang keladinya tetap Bapak Wijaya. Setelah mengambil kembali putri kandungnya, dia langsung memperlakukan Nona Besar dengan semena-mena, membiarkan Ibu Wijaya dan Siti menghina Nona Besar. Tenang saja, beberapa orang kotor dari keluarga Wijaya itu, ayah tidak akan melewatkan satu pun. Ternyata, ditemani keluarga, adalah hal yang sangat membahagiakan. Tunggu dulu. Aigreku, apa kamu sudah lupa bagaimana keluarga Wijaya memperlakukanmu? Apa kamu berniat membiarkan mereka begitu saja? Kalau kamu tidak tega, biar ayah yang urus. Ayah salah paham. Aku tidak akan begitu mudah membiarkan keluarga Wijaya. Aigreku, apa rencanamu? Aku akan membuat keluarga Wijaya bangkrut. Sepertinya kamu sudah punya ide. Lakukan saja dengan berani. Keluarga Surya akan mendukungmu tanpa syarat. Untuk Ayu, keluarga Pratama juga begitu. Mendukungmu. Terima kasih. Memiliki keluarga itu menyenangkan. Bodohnya, selama belasan tahun sebelumnya, kamu sudah menderita. Semuanya akan semakin baik. Untuk Ayu, ceritakan rencanamu. Aku lihat bagaimana cara membantumu. Aku berencana membuat skema penipuan yang khusus dibuat untuk Siti Rahayu. Menjeratnya. Jadi kamu berencana mencari celah dari Siti Rahayu? Ya, Siti Rahayu yang bodoh itu. Di pesta pertunangan, diputuskan hubungannya oleh Bapak Wijaya di depan umum. Dia pasti tidak ingin dirinya kehilangan status sebagai nona besar keluarga Wijaya. Jadi, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan nilainya pada Bapak Wijaya. Aku dengar, keluarga Pratama baru-baru ini berinvestasi untuk menguji proyek baru. Benar? Proyek ekonomi ketinggian rendah yang baru. Tapi itu hanya permainan anak-anak muda di keluarga. Ada apa dengan proyek ini? Di kehidupan sebelumnya, anak-anak muda keluarga Pratama berinvestasi di proyek ini. Akhirnya rugi total. Meski bagi keluarga Pratama itu tidak seberapa. Tapi menggunakan ini untuk menghadapi Siti Rahayu yang bodoh itu. Sangat pa, Siti Rahayu akhir-akhir ini pasti akan mencari peluang investasi baru untuk keluarga Wijaya. Ingin membalikkan keadaan. Maka, aku akan membuat Siti Rahayu di dalam proyek ini benar-benar terjatuh ke jurang. Baik. Kalau begitu aku segera meminta perusahaan menarik dananya. Tunggu dulu. Jangan tarik dana. Kalau Siti Rahayu mencurigai sesuatu, dia pasti akan berhenti berinvestasi. Biarkan dia berinvestasi dulu. Baru kemudian tarik dananya. Baik. Semuanya sesuai keinginanmu. Aku akan mengaturnya sekarang. Bagaimana kamu yakin? Siti Rahayu pasti akan berinvestasi? Ayah. Kalau yang ini, perlu kamu dorong dia sedikit. Asalkan dia melihat seserka harapan. Ada kesempatan untuk melampaui keluarga Surya, menjadi orang terkaya. Dia pasti akan mempertaruhkan segalanya. Menjual semua hartanya untuk berinvestasi. Memang putriku. Baik Andi. Lakukan seperti yang dikatakan Ayu. Segera persiapkan. Siap, Bapak Surya. Aku ingin membalas dendam pada keluarga Wijaya. Tinggal selangkah lagi. Tinggal menunggu Siti sendiri yang terjebak. Aku sudah mengatur semuanya. Begitu Siti berinvestasi di proyek ini, aku akan langsung mengetahuinya. Kami akan selalu mendukungmu. Bapak Direktur Wibowo, ini semua aset keluarga Wijaya. Aku mau menggadaikan semuanya. Karena berita beberapa hari lalu, harga saham keluarga Wijaya anjlok. Industri kalian sudah tidak berharga lagi. Aset-aset ini paling banyak bernilai 300 juta rupiah. Keluarga Pratama bersedia menginvestasikan begitu banyak di proyek ini, pasti bisa untung besar. Aku hanya perlu mengikuti, maka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menciptakan mitos bisnis milikku, Siti Rahayu.
agar ayah melihatku lagi. Nona Siti, sudah yakin? Aku bisa menjualnya padamu dengan harga 300 juta rupiah. Tapi, aku mau pinjam lagi 700 juta rupiah. Pinjam 700 juta, keluarga Wijaya kalian sekarang tidak punya kualifikasi untuk itu. Aku punya proyek besar di tangan. Setelah proyeknya sukses, aku bisa bayar 2 kali lipat. Aku investasi 1 miliar rupiah. Nanti, uang 1 miliar ini bisa jadi 100 kali lipat. Keluarga Wijaya bisa jadi orang terkaya di kota Harmoni. Aku bisa menginjak-injak Ayu. Tidak bisa. 700 juta. Bukan jumlah yang kecil. Seraka sekali kau. Setelah semuanya berhasil, aku kasih kamu 2 miliar rupiah lagi. Baik. Deal. Modal 300 juta. Berdasarkan tren saat ini, pasti bisa jadi 100 kali lipat. Nanti, aku pasti bisa di depan ayah, menginjak-injak Ayu lagi. Kami menerima laporan. Anda diduga melakukan pinjaman ilegal dan memanipulasi proyek dengan sengaja. Silakan ikut kami. Pinjaman ilegal apa? Ini proyek besar saya. Ayo, kurasa kamu cuma iri melihat hidupku sukses, sengaja menyuruh orang menakut-nakutiku. Bodoh. Ayo, kamu manfaatkan beberapa hari ini untuk menikmati hari-harimu yang indah. Nanti beberapa hari lagi, kamu akan berletak memohon ampun padaku. Siti, sebaiknya kamu bersikap sopan pada Ayu. Sopan apa? Keluarga Wijaya kami akan segera jadi orang terkaya di kota Harmoni. Nanti, keluarga Surya dan Pratama kalian bukan apa-apa di hadapanku. Hanya dengan kamu? Ini proyek investasi baruku. Tahu bisa untung berapa? 10 miliar rupiah. Nanti, keluarga Surya dan Pratama kalian semua harus berlutut padaku. Oh ya, sepertinya. Kamu sangat yakin dengan proyek ini ya? Tentu saja. Ayo. Kamu cuma mengandalkan 2 sandaran, keluarga Surya dan Pratama. Tapi, sebentar lagi mereka bukan apa-apa lagi. Ayu, kusarankan kamu berlutut padaku sekarang. Mungkin aku akan pertimbangkan memberimu jalan hidup. Oh ya? TAPI. Kenapa aku merasa kamu yang akan segera berlutut padaku? Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Proyek ini mustahil berhasil. Kamu ngomong sembarangan. Begitu dividen proyek ini masuk, aku akan jadi orang terkaya baru di kota Harmoni. Kurasa kalian cuma iri padaku. Siri, kamu benar-benar tidak mewarisi gen licik Bapak Wijaya sama sekali. Sungguh menyedihkan. Kamu nggak percaya? Ya, aku buktikan sekarang juga. Assistant Chen, pakai rekening perusahaan baru. Beli gedung yang lebih tinggi di sebelah grup Y. Ibu Siti, saya sudah cek. Di rekening perusahaan kita, uang tunainya kurang. Masa sih? Dividen proyek perusahaan seharusnya sudah masuk di rekening perusahaan, paling nggak harusnya ada 10 miliar rupiah. Ibu Siti, sudah saya konfirmasi, rekening perusahaan memang kosong. Tidak mungkin. Sudah kuduga. Kenapa kamu tiba-tiba datang hari ini? Kamu, pasti kamu yang main curang, kan? Kembalikan uangku. Siti Rahayu, perhatikan sikapmu. Kalau kamu masih berusaha menyakiti istriku, aku tidak segan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Siti Rahayu, masa ada rezeki jatuh dari langit? Kamu masih bodoh sampai percaya. Ayah dan ibu. Siti Rahayu, apa kau sudah menjual semua harta keluarga kita? Semuanya? Siti, kenapa kau begitu bodoh? Ayah, ibu, dengarkan aku. Keluarga Wijaya kita sebentar lagi akan melampaui keluarga Pratama dan keluarga Surya. Sekarang cuma dia yang main curang. Uangnya pasti segera kembali. Siti, apa yang kau katakan benar? Ayu sudah melihatnya. Baru ini putriku yang baik. Mimpi di siang bolong. Ayah, aku tidak menjual harta keluarga. Semuanya aku investasikan. Sebentar lagi, kita akan untung 10 miliar rupiah. Kita akan jadi orang terkaya di kota Harmoni, menginjak-injak keluarga Surya. Dalam perjalanan ke sini, sudah aku periksa proyek ekonomi ketinggian rendah yang brengsek itu rugi total. Kau membuat keluarga Wijaya kita terbebani utang ratusan juta rupiah. Bagaimana bisa aku punya putri yang sebodoh ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Siti,
Sampai sekarang, masih belum bisa menerima kenyataan? Selain jadi nona besar keluarga Wijaya, kau tidak punya apa-apa. Kenapa? Kenapa semua hal baik selalu jatuh ke tanganmu? Kenapa semua orang mengelilingimu? Aku terima. Kenapa? Kau merebut hidupku selama belasan tahun. Kehidupan ini seharusnya memang milikku. Siri, sudah lama kukatakan padamu, perbuatan jahatmu akan berbalik padamu. Dan lagi, ini semua hutangmu padaku. Kondisimu sekarang ini hanya bisa dikatakan akibat ulahmu sendiri. Tidak mungkin. Aku tidak salah. Kau anak durhaka, lihat tidak ke pukul kau. Ayo. Kumohon, lihatlah, keluarga kami telah membesarkanmu lebih dari 10 tahun. Kumohon, lepaskan kami. Ibu Wijaya, kamu tidak perlu bicara banyak lagi. Aku tidak akan menolong kalian. Ayu, kumohon, selamatkan keluarga kami. Ayu, aku yang salah padamu. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu dulu. Sekarang aku hanya ingin memohon padamu. Bisa melihat masa lalu itu. Tolonglah keluarga Wijaya. Ayo. Kalau keluarga Wijaya tidak dibantu lagi, maka keluarga Wijaya benar-benar akan mati tanpa kuburan. Bapak Wijaya, hal-hal sudah terjadi. Tidak ada cara untuk memperbaikinya lagi. Kamu juga tidak perlu berpura-pura lagi. Di kehidupan sebelumnya, kalian membuatku mati mengenaskan di penjara. Di kehidupan ini, aku masih menyisakan nyawa kalian. Sudah sangat berbelas kasih. Anak durhaka. Kalau bukan karena kamu terus-terusan berulah, membuat marah keluarga Surya dan keluarga Pratama, keluarga kami sekarang masih akan dihormati orang. Bagaimana bisa terpuruk sampai keadaan seperti sekarang ini? Sekarang keluarga Wijaya hancur. Kamu senang, ya? Barang yang tidak berguna hanya merusak. Baik, kalau kamu tidak ingin hidup, akan kukabulkan keinginanmu. Ayo, aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong bantu aku. Tolong aku. Siri, bukan karena kamu tahu kamu salah, tapi karena kamu baru sadar. Kamu sudah tamat. Pergi. Aku tidak mau melihatmu lagi. Kuzongtong area, perusahaan Wijaya kalian, jika masih ingin bertahan di kota Harmoni, segera lenyap dari pandanganku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ayu, ucapkan permohonanmu. Aku ingin bersama ayah selamanya. Bagus. Selamat ulang tahun. Terima kasih, ayah. Tada. Seragam sekolah baru. Mari bayar ayah lihat. Cantik tidak? Sangat cantik. Ada juga tas sekolah baru. Kamu bisa pakai tas ini ke sekolah. Oh. Aku bisa sekolah nanti. Terima kasih, ayah. Aku yang salah. Keluarga Wijaya akhirnya bangkrut. Selanjutnya, aku akan atas nama keluarga Surya membeli perusahaan Wijaya dengan harga murah. Silama, mulai sekarang harus dipanggil Ibu Ayu. Ibu Ayu, ini dokumen untuk upacara gunting pita besok. Mohon dikonfirmasi. Baik, taruh saja di sini. Ibu Ayu, kamu sudah mengurung diri di kantor selama 3 hari penuh. Kapan kamu bisa meluangkan waktu untuk pacarmu, yaitu aku, untuk kencan? Rizky, pertama-tama, aku tetap ingin berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, rangkaian aku tidak akan berjalan semulus ini. Untuk apa kita bicara detail begitu? Kamu kan tunanganku. Rizky, sebenarnya, aku selalu ingin memanfaatkanmu untuk mencapai tujuanku. Sekarang tujuanku sudah tercapai. Jadi kira. Aku tidak setuju. Pernikahan tanpa cinta tidak akan bertahan lama. Dan aku tidak membutuhkan cinta. Kamu pikirkan baik-baik. Aku akan menunggu jawabanmu. Silakan masuk. Ibu Ayu, di luar sudah siap.
bisa ikut upacara gunting pita sekarang. Rizky mana? Dia belum datang? Ibu Ayu, ibu belum tahu ya? Tuan Rizky pagi ini sudah keluar dari kantor, pergi dinas ke luar negeri. Sepertinya nggak akan cepat balik. Baik, kita pergi dulu. Ayu, ini semua salahmu. Kau yang membuatku kehilangan segalanya. Percayalah, hari-hari. Satpam, satpam. Cepat panggil ambulans. Cepat. Kau sudah sadar? Gimana? Ada yang gak enak? Selama kamu ada, aku baik-baik saja. Masih bercanda? Kenapa kamu bodoh banget sih? Waktu itu bahaya banget. Kenapa kamu harus menangkis pisau itu buat aku? Karena aku suka sama kamu. Terima kasih. Sudah memilih untuk mencintaiku dengan teguh.